berapa gol yang dapat kita cetak dan kemenangan berapa yang akan kita bungkus untuk naiki tangga-tangga klasmen. Selengkapnya kita bahasanya di obrolan bola anak rental. Nah ini preview lebih enak karena kita baru ada benchmarknya kemarin habis main gitu, jadi preview lebih enak kita pengen bahas soal video tadi belum kenalan ya, kita nggak kenalan video tadi, lupa gua. Oke, kita lanjut saja. Sebelum kita bahas, kita kenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Berdimo, saya host yang memimpin jalan acara kesayangan kalian. Sebelah saya ada siapa? Gua Raffi Kong, depan gua Nando SDM. Apa itu? Satu darah Maluku. Wih, Biar kayak pati nama aja. Satu darah. Gokil. Depan gua siapa nih? Inul Bakar Besi. Wih, KDB. Kevin Dix bakar besi. Gimana ya Kevin Dix masuk, gokil kali ya? Udah 3, udah nggak usah milih-milih lagi. Udah nggak usah milih. Kevin Dick, Jairo, waduh. Iya ya. Cuman striker belum ada isu ya? Striker. Belum ada udah lagi. mas. Nah tahun depan Ravens sudah dipanggil kali. Ya, Bisa jadi sih. Sekarang Ravens tuh klubnya di mana sih? Di Top Banda. Os dia. Top Os apa gitu. Top Os. Iya. Kasta kedua ya? Youth-nya. Oh, you. U21-nya. Tapi top klub ininya kasta berapa? Kasta kedua. Kasta kedua Top Os, kayak Den Haag ya? Kayak Den Haag. Kayak Struik sebelum ini ya? Sebelum Brisbane. Oke. Tapi ya tetap aja lah, semoga Pins Ravens segera berproses lah ya. Yang jelas Ravens gol udah banyak lah. Udah harusnya udah bisa banyak, lah. ya. Udah bisa sekarang juga masuk. Ntar nih Posisinya hat-trick oke dulu. banget soalnya Iya, tuh. hat-trick dulu sekali dah. Patrick dulu sekali. Biar pasti udah ya kan. Gua pengen bahas nih, kita preview tipis-tipis. Kita berdasarkan pertandingan terakhir timnas. Tapi sebelumnya, lu tahu nggak no kalau Cina nih kayak gimana sih mainannya kira-kira? Cina sebenarnya kalau dari pertandingan dari Jepang dia full defense kan. Full defense, terus abis itu dia lawan Arab. Ya. Lawan Arab juga ya dia lemah juga sih, terutama bola-bola atas ya. Oke. Terus juga pas lawan Australia ya pragmatis itulah. Lawan Australia. Lawan Australia pragmatis dan golnya juga dia kan sempat curi gol tuh. Ya jatuh dari langit juga jatuhnya sih itu golnya. Secara permainan lu ngelihatnya gimana? Sebenarnya kalau gua lihat 11-12 sama Bahrain sih, dia main formasi Dari sisi suka jatuh-jatuhnya maksudnya. Terus dari mungkin dari sisi ini sih, dari formasi dia main 4-4-2 juga. Oke. Dia juga high press-nya juga cukup oke sih gua lihat. Oh, dia high press juga ya High tipikalnya. press juga. Wah. Yang harus dinotis sih kaptennya itu nomor 7 Bule itu yang pernah main di Espanyol. Bule. Iya, iya. Iya, itu kelas juga sama ada pemain naturalisasinya tuh yang dari Brasil. Oh, dari Brazil ya. Ada, iya. Bahaya juga nih. Berarti kita udah harus bersiap kalau kita ngelihat babak satu kayak kemarin ini lawan Bahrain. Kita harus improve sih. Iya. Ya dari Sintayong mungkin harus berbenah, dari kitanya harus bersabar ya kalau ngelihat permainan kayak kemarin lagi ya. Dari lu ngelihat peluang kita nih besok. Wah, peluang sangat besar ya untuk menang. Maksudnya kita udah bisa belajar dari lawan Bahrain gitu. Ya. Ini tim yang bisa kita ambil 3 poin dari mereka. Tapi yang terjadi malah babak pertama kita sangat buruk kan. Yang bisa diambil dari pertandingan kemarin sih ya lu harus main bagus selama 90 menit itu. Selama 90 menit. Apapun yang terjadi di dalam lapangan ya lu harus main bagus. Kayak Indonesia tuh yang gue lihat kemarin lawan Bahrain, dia baru menunjukkan kelasnya tuh babak kedua lah. Babak kedua. Babak pertama benar-benar ya ancur-ancuran long ball Iya. terus kan karena saking kerasnya di press. Nah, mungkin kata si Inul kan Cina bermain pressing juga, high press juga. Cuman yang bisa kita lihat perbedaan postur antara negara Timur Tengah sama negara Asia, Cina. Kayak apa ya? Mungkin stamina sih gue yakin kuat ya Cina ya. Cuman dari segi postur sih jauh banget kalau sama Timur Tengah kan. Iya, postur kan nggak setinggi. Seharusnya kita bisa lebih mudah lolos lah dari pressingan-pressingan mereka. Yang ya itu sih yang jadi kunci dari menit awal bermain bagus aja sih menurut gua. Dari menit awal ya. Iya.
Ya itu tadi kan kita di preview lawan Bahrain awalnya kan bilang intinya golin lebih dulu, gol cepet kan. Iya. Tapi ya kita flashback kilas balik dikit kemarin lawan Bahrain. Tapi gue salut sama mental kita sih ya. Iya. Secara mental kita bisa ngebalikin keadaan gitu ya. Dan itu udah terbukti. Gitu. Dari pemain Bahrain yang udah mancing mental Iya, banget ya iya. dari awal, cuman Kita udah semakin menunjukkan kedewasaan. Responnya juga tenang sih. Kalau dulu mah bisa tonjok gitu. Iya. Apanya? Wasitnya. Oh iya. Iya, kalau sekarang tuh bisa lebih ke bendung gitu. Iya, iya, iya. Kalau pemain-pemain Kapten kita kita, dulu Bang Jay, iya. gini-gini lah. Iya Bang Jay lah marahin anak-anak ini mau maju keren. Coba itu si Peter Rumah Robben itu. Buset dah. Kalau enggak ini siapa yang ngambil penalti? Mana hati. Mana hati Ferdinand Sinaga ya. Itu mental tapi itu. udah manjat itu Bahrain Sinaga tuh ke politiknya Arab, politisinya Bahrain tuh. Abdul Selalu. Entar dengan sebolanya. Kepang ya, kepang. Gimana Do? Peluang kita lawan Bahrain Do? Menurut gue sih Lawan Cina. Cina 3 poin harga mati sih. 3 poin harga mati. Ya ini permulaan aja, paling enggak kita ambil hak kita lah 3 poin sebelum kita ambil laut Cina Selatan kan? Iya. Nih, diklaim terus kan. Iya makanya kan. Kapal sering masuk ya. Belum kita ambil Jalan-jalan di Natuna, Natuna, kita ambil anjing. dulu 3 poin. Tenggelamkan anjing. Cina ini baru awal, anjing. 3 poin ini baru awal. Anjing nemu aja deh nyambung. Terus tadi Raffi notice stamina sih kalau gue lihat sih harusnya kita diuntungin sih kalau main di Cina. Kenapa? Kan dia pindah dari Beijing ke Qingdao kan. Qingdao tuh kan Oh iya iya. dia suhu rata-ratanya di Oktober ini Kita nggak main di kota besar ya. Iya, 22 derajat Celcius dan itu suhu suhu rata-rata di Eropa juga lah. Harusnya pemain-pemain kita yang bermain di Eropa Eropa bisa perform, bisa lebih perform. Itu blunder lagi. Cina ya harusnya Iya, ya. blunder Cina. Cina. Terus juga salah dia ke Australia dia nggak pakai pesawat charter kan. Justru malah kita dulu yang nyampe buat Oh, iya. recovery. Iya, tapi Oh, karena iya. Gue Gua baca baca. berita ada yang bilang kalau ya kita dari Bahrain ke Qingdao itu ya cuman 9 jam kan, sementara Kita pakai jet pribadi, bro. Iya, dari Sydney ke Qingdao itu 18 jam atau berapa gitu ya, pokoknya setengahnya lah. Ya berarti nih nilai plus juga Nilai buat plus. kita kan. Panasnya juga nggak sepanas Bahrain sama Jakarta lah. Harusnya Tom Hai bisa perform sih. Jangan kayak udang lagi lah yang merah, Bang. Merah kan. Dan Cina udah kelihatan, gue ngeliat dari komen-komennya Cina juga ya, ternyata memang dia agak polemik di sepak bolanya gitu. Banyak Maksudnya gimana? netizen dia juga yang malah mendukung. Ya udah biar menang aja, biar ibaratnya sepak bola Cina revolusi. Karena Cina lagi hancur banget nih sepak bolanya, dan menurut gue sih Cina udah kelihatan takut dengan dia mindahin stadion dia. Dia udah ngapain sih ya, lu Kelihatannya. apa kayak dia ngancem Mes dan Eliano nggak boleh main, dan itu kan ya FIFA aja boleh, kenapa lu jadi ngatur-ngatur? Ya sejauh ini juga masih 0 poin kan. Iya. 0 poin. Dan jangan sampai dapat poin. Peringkat terakhir ya. Peringkat terakhir 0, belum dapat poin. Minus 12 apa gol? Iya, ide banyak banget. Sama itu. Jepang Jepang farming parah itu anjing. Dia juga internalnya juga nggak harmonis kan. Pelatihnya Oh iya. sama federasinya nggak harmonis karena pelatihnya sesumbar, hasilnya nggak ada. Kayak ini ya. Siapa pelatih Vietnam yang terakhir Philip Troussier ya? Hampir-hampir kayak mirip gitu lah. ya? Iya. Oh. Kayak Ten Hag lah. Dan juga pemain Setuju lagi. si Bule sendiri tuh kapten Cinanya juga lagi ada intrik-intrik sama pelatihnya sih. Oh, Artinya iya? kita bisa manfaatin Oh, banyak banget. Ya. keharmonisan tim Cina yang lagi kacau sih. Dan menurut gua kalau bahas secara taktikal ya, menurut gua ya Sintayong, gua yakin Sintayong cerdas lah, dia ngerti. Mengerti lah ya. Ngelawan tim-tim kayak Cina, kayak Bahrain yang nge-pressing tinggi, memanfaatkan stamina maksimal gitu ya. Sebenarnya kan simpel, lu tumpuk pemain di tengah, Ya. banyakin duel di tengah, biarin dia ngepres ya kan. Dia ngepres 2, tumpuk 3, dia ngepres 3, tumpuk 4, dia ngepres 4, tumpuk 5, turun semua ya kan. Babak 2 kita notabene pemain bench kita lebih kuat, rotasi aja babak 2 nggak masalah juga kok. Dimas masuk, Marcelino masuk, Witan masuk. Ya Witan kemarin main jelek, tapi dari overall Tetap percaya dia tetap percaya. something lah ya. Dia beberapa kali jadi pembeda kok di timnas gitu. Kasih main aja, dan menurut gue sih harusnya curi gol babak pertama, itu kuncinya. Jalan mulus sudah. Jalan mulu sih curi gol. Karena iya, gue percaya sih sekarang kedalaman squad kita tuh bisa dibilang merata ya. Itu. Merata dan benar-benar nggak ragu lah ibaratnya siapa yang masuk. Gue percaya siapa yang masuk. Sandy gua Walsh percaya. capek, Eliano bisa Eliano masuk, masuk. Asnawi bisa Asnawi masuk. masuk. Iya. Gue sebenarnya kemarin tuh berharap
Arhan masuk sih. Pertandingan sakit hati ya. Pertandingan Arhan mungkin lagi banyak konflik Di luar sepak bola. Sintayong juga mengerti kali ya. Kayak Pati nama kenapa nggak dimasukin Pati sih nama, kekecewaan sayang gue itu. Determinasinya gila sih. Gila, mentalitasnya itu maksud gue kelihatan lah timur ya gitu anjing. karena Bengal-bengalnya iya, itu gua bengal-bengalnya suka. ya. Dan Hupner nggak ada kemarin. Iya, anjing, anjing, itu tuh sayang jago banget, preman anjing. gua itu. Kalau ada masalah kecet-kecet gitu, umur ya. Iya. Pas pinter lah dia lah, bong-bong begitulah, speak begitu. Bisa lah, iya. Mainin apa namanya? Mainin psikologi psikologi lawan gitu. iya. Bahkan drama, Hubner lebih drama. Iya. Itu sebenarnya. Gua pengen bahas kira-kira deh 3 pemain belakang kita siapa besok? Apakah Jordi Amat lagi atau siapa Vi? Janganlah. Gimana Vi? Ya menurut gua kemarin Rizky Ridho udah menunjukkan gitu di sisi kiri dia Bisa bagus dia banget gitu. Ya gua 3 itu sih, Rizky Ridho, Jay sama Mes Hilgers. Michel-Gers. Nggak bisa diganggu juga. Gak bisa diganggu. Menurut gua itu yang terbaik. Kunci mati tuh ya. Itu yang terbaik saat ini. Jordi Amat taruh mana? Taruh mana ya? Terakhir taruh. Dia Lupa siap gua kunciin terakhir dia. taruh mana ya? Nemenin Egy kalau. Terakhir gua taruh mana ya? Jordi Amat nih. Jordi Amat aturan saya Bahrain aja itu. Cocok. Masa terus si Bara ini. Perdong yang berewokan tuh. Tapi mukanya boleh. Iya sih. Mukanya kan Jordi Amat ada arah-arahnya banget. Anjing kayak orang Bahrain kata gua. Andalusia, Jordi Andalusia. Ya Andalusia bener. Salah baju tuh Jordi Amat. Ribet aja. Di dalam Bahrain. Tapi siapa nol kalau dari lu 3 belakang kira-kira? Ya gue setuju sih sama si Raffi sih. Tengah Jai lah. Udah kebukti di babak kedua kan lebih tenang juga Iya. timbang Jordi kan. Kiri kanannya Mes sama Ridho sih buat ngepres dan bantu penyerangannya cukup terbukti juga sih di Proven babak ya? kedua. Proof sih. Jay sih yang paling gak bisa diganggu gugat. Dia tuh komunikasinya pertahanan kita lah. Bener-bener vokal banget dia. Jai Izes. Mungkin juga kemarin gue kayak kan si Jordi Amat kan dia nggak bisa bahasa Belanda juga kan ya. Oh iya? Tim back kita juga Iya dia Spanyol. Spanyol kan, back kita juga Belanda. Belanda juga kan bahasa Indonesia belum pada bisa kan. Iya iya. Ya mungkin si Jay bisa koordinir sih, lebih mungkin tandem sama Mesnya lebih oke sih. Tapi Rizky Ridho gimana? Rizky Ridho nggak bisa bahasa Belanda juga nih. Dia bisa bahasa kalbu ya, mau orang Oh ngerti. Itu iya. mainnya bagus. Dia bawa menurut Google gua. Translate. Ya istilah-istilah bola kan Iya, itu aja sih bahasa Inggris. Press gitu. Press up. Hold gitu. ya kan? Ngerti lah ya. Lu setuju dong? Jordi Setuju lah. Amat nggak? Enggak, udah Jordi Amat udah selesai. Terakhir itu udah cukup. Bukan yang Wahyu Pras lu pengen main lu. Mendingan Wahyu Pras ya Pak Jordi Amat. Gue Sebenarnya bener sebelum dengan itu juga Wahyu. udah terakhir sih dong. Iya, kartu merah Gua udah bingung kartu banget merah. sih. Lawan udah Jepang cukup itu ya? kan. Siapa sih yang kartu? Irak. Irak ya? Blunder juga kan. Iya blunder dia. Kemarin juga banyak hilang bola. Enggak lah, udah Rizky Ridho, Jay sama Mes udah pasti lah. Udah pasti ya? Sintayong juga nggak bodoh lah, dia peran cerdas gitu menurut gua. Iya sih. Ya gue pengen, ya maksudnya kalau masalah wing back kita udah kaya lah ya. Dan Ya, kemarin banyak juga no opsi lah. issue kan gitu. Soal Sandy Walsh, Verdong juga udah sama-sama oke lah menurut gue gitu. Gue menarik ke tengah nih, kita nge-review kekurangan-kekurangan dari yang kemarin aja dulu lawan Bahrain. Dulu, tengah gimana Vi? Gua tetap Tom Hai sama Ivar lagi. Tetap. Setuju gua. Tom Hai Tom ya Hai kan kita nggak tahu kelihatan, kualitasnya dia lah tapi. Oke. Menurut gua kemarin karena gimana ya? Kemarin Dia tuh- jelek, tapi jeleknya standar Tom Hai. Iya. Dia tuh sebenarnya visinya bagus banget. Dia sempat nunjukin di babak kedua Iya, kan saat iya, pressing Bahrain mulai turun tuh. Dia menurut berani main dia. Iya, menurut gua dia cuman butuh beberapa detik sebelum di pressing pemain lawan dia bisa Bisa ngasih mikir, bola ya. bagus gitu. Kalau Ivar ya nggak usah di ini lagi lah. Ivar tuh ya, tapi Ivar Ivar prospek bagus banget sih, banget kalau prospek menurut gua. banget. gue salut sama Ivar karena dia kan main di Jong Utrecht kan. Iya. Maksudnya tapi secara permainan visinya tuh apa Berkembang, ya? Ivar tuh berkembang. berkembang. Di Jong Utrecht juga dia udah mulai starter Starter Iya, terus mulai ya, main. reguler ya. Iya. Gaya mainnya udah ala-ala Belanda banget lah tengahnya, udah nuansa-nuansa Koop Manners, Iya, iya, Frenkie de Jong, nggak banyak pegang bola, simple Iya. tapi udah ini kelihatan potensial lah. Ivar sih kalau gue bilang satu pemain yang akan terus stabil di antara pemain-pemain muda gitu, Iya. strike atau siapa, Ivar sih. Karena Dan akan berkembang naik, lagi. Iya gitu, prospek dia. Prospek apa ininya naik gitu, develop banget. Develop gitu, banget, setuju develop gua. banget. Lu soal ini tengah apa masih percaya Ivar dua itu? Ivar aja sih udah. Masih lo? Masih Nathan? Nathan enggak
Nathan untuk off the bench nggak apa-apa. Iya, off the bench saja. Sama fans aja Nathan. Oh, Nathan sama ini ya? Nathan sama fans aja udah. Fans sebelah. Fans sebelah. Walaupun kalau Jairo masuk sih bisa dipertimbangkan ya. Kalau Siapa yang dipertimbangkan tuh? Cuma kan yang Tom Hai. available kan Iya, ya, makanya nggak kita bahas dulu kalau Jairo udah salaman sama Erick Iya, iya. Thohir udah makan Baru. siang. Jabat nih. tanganku kan belum jabat tangan Iya. loh. Kalau Kevin Dix kan udah tinggal Iya. tunggu debutnya aja nih. Ya bulan depan lah. Nanti semoga lawan Jepang udah main ya. Iya. Kemungkinan sih. Tapi gua kiri agak pengen sih Patinama gua. Verdong nggak? Verdong di atas nanti. Di atas naik winger malah dia. Naik winger. Jadi Pengen winger. Verdong lagi. Di atasnya nanti Struik, Urat Mangun sama Verdong. Menarik. Gue lebih pengen Verdong lagi tetap di kiri tuh. Kenapa? Harusnya Shane tuh yang kemarin tuh cocok banget dia buat ngebalikin permainan mental Bahrain. So gua pengen kasih kesempatan ke Shane aja dan dia nggak jelek kok. Iya emang nggak Sen jelek. jelek. Verdongnya aja Verdongnya bagus. terlalu bagus. Terlalu Iya bagus, dan bener. ya sebenarnya itu sih satu kalau ada gue udah bilang waktu itu ya kalau nggak salah satu pemain yang gue sayang yang maksud gue Butuh- sedih gitu Harusnya deserve dapat bisa kesempatan lah. dapat kesempatan Sen Patinama gitu dengan Atau masuklah babak kedua nanti Patinama. Patinama masuk babak kedua Verdong naik ya. Verdong naik. Naik boleh. atau mungkin turun kan. Atau mungkin ya. Iya sih benar-benar. Nah kalau tiga depan Gua Struik sama sih Urat kayak ngeliat kemarin. kekayaan Gua sama kayak kemarin starting apalagi kemarin. Malik Rizaldi udah Menurut gua mulai Orat Mangun kiri, Struik tetap depan karena baru cetak gol kan. Ya. Biarin jangan di kotak-atik itu. Iya. ketik wangi-wangi ya. Lagi wangi. Mental lagi naik lah. Ya. Dan yang di kanan ya boleh tetap dikasih kesempatan Malik Rizaldi sih. Menurut gua. Malik Rizaldi gue juga setuju. Lu setuju Untuk Malik rotasi Rizaldi? back full back kanan gua nggak masalah sih kalau adanya rotasi kayak Eliano yang main Eliano ya. main ataupun Asnawi. tetap Sandy Walsh main. Asnawi ntar dulu lah. Nggak masalah. Nah, sih Inter menurut dulu. gua. Asnawi ntar Tapi dulu. lawan Cina dong. Apa? Asnawi nanti aja babak kedua aja. Nanti aja. Buat acak-acak counter attack Iya, aja iya. Asnawi. Ya kayak Arhan pas lawan Australia tuh. Nah itu tuh Masukin yang di akhir pengen tuh. gue sorotin tuh ketika kita harus belajar lebih disiplin dan lebih bagus memanfaatkan peluang ketika counter attack ya, ketika fast break karena kemarin aduh Dan itu udah jadi evaluasi Sintayong gue yakin sih gue udah jadi evaluasi. Karena banyak banget kita fast break. Iya. Betul. Jatuhnya Harusnya sorot mungkin banget bisa 2 gol kemarin kita bisa. dapat. Pas break kemarin jatuhnya ini sih kayak jauhin bola dari gawang aja Iya, sih, jauh. iya. Buang bola Sebenarnya- aja. Sebenarnya keputusan Witan juga salah sih ngoper. Harusnya tarik bolanya nggak masalah kan menit segitu. Yang udah- penting jangan waktunya sampai udah Bahrain lewat. pegang bola, Iya, maksudnya dia sebenarnya. tarik bola, ngontrol bola, Delay. ngejauhin iya. Delay itu juga, ball. ya kalau wasitnya bener sih ya tiup fluid. Iya. Kalau Witan ngelakuin itu ya. Iya. Sayangnya kan Wasitnya- ngoper jelek Ini gitu. kan kita berandai-andai kalau kinerja wasit kayak gini lagi nih kan. Kita nggak tahu kan akan ada banyak ombak Iya, makanya besar kayak gini nih masalahnya. Dibanding kita fokus sama Wasit. eksternal, kita fokus gimana cara kita memanfaatkan setiap peluang gitu Gimana kan. cara kita kill the game? Iya, kill the Pas game. break di saat unggul tuh nggak harus lu selalu nyerang, lu Iya. bisa delay. Iya, Lu ya balik lagi ke decision making sih menurut gua. Setuju sih gua. Cuma wasitnya Arab juga nih lagi. Iya, dari mana yang UAE. UAE ya. Oke lah, insya Allah. Tapi Malik sih kalau nggak bocor menurut gua lawan Cina harusnya dia akan kasih kita Ini kejutan lah ya. kejutan Akan ya, kejutan kasih Malik kita ya. hadiah lah ya. Iya, iya. Dengan kemarin dia beberapa kali tekukannya Berapa kali lo dribble Mau turun juga dia. dan mau turun gitu dan tekukan masih Malik yang kita kenal lah, Malik-Maliknya Madura gitu ya kan. Iya sih benar. Dengan GG Ronaldo wannabe-nya lah ya. Setuju, kan? Ronaldo wannabe. Tapi berani megang bola. Berani bawa pegang ke bola, depan, berani nggak usah balik tengah itu, badan. iya. Gue tuh suka Malik berani balik badan. Dan Ya. berani ngambil nomor. Ya, nggak apa-apa sih. Cocok lah. Agak berat dikit emang sih. Agak berat ya, Pak. No, Daripada tapi Egy. kalau ada disebut anjing. Gue udah diem. Kalau ada satu pemain yang bisa jadi pembeda pertandingan besok sih benar. Pembeda dalam arti dia nih orang yang bikin yang penampilannya bagus lah yang bikin kita menang. Kira-kira siapa yang berpotensi untuk menjadi seperti itu? Ivar sih gua ngeliat. Ivar Jenner. Ivar sih. Dia harus bisa megang tempo, dia harus bisa decision makingnya, passing kapan dia passing, kapan dia megang dulu megang bola. Ivar sih. Ivar sama Haye sih gua sih. Berpotensi tuh. Karena dengan taktik Sintayong 3-4-3 ya dua gelandang sentral ini yang kunci bermain ya. sih. Terlihat pas babak pertama gelandang kita di bypass. Iya, iya. Nggak hidup permainan kita Nggak sih. Setuju. Dari lu tuh satu pemain pembeda Lebih ke harapan ya. Ya, Struik sih. Streak, lagi-lagi streak. Hat-trick nih, hat-trick. Struik 2 gol lah. 8 gol anjing. 2 gol. Struik sih. Gue ini lebih ke harapan ya gue Iya, ya. Maksud iya, gua iya, harapan. Tren positifnya dijaga apalagi Struik kemarin kelihatan lega gitu Lega, kan. iya, iya, lega. iya, Lepas gitu ya kan. Di klub juga dikasih kesempatan juga kan. Iya, Iya, dan ya kita lihat Struik game kedua apakah bisa berkembang.
Oke, menarik. Lu Gi? Harapan gue Tom Hai sih. Tom Hai. Tom Hai seharusnya ngambil banyak pelajaran dari pertandingan kemarin. Menurut gue dia ya harusnya bisa ngebuktiin di pertandingan ini kalau emang kualitas dia tuh sebagus itu. Dan masih ada ya, Dan Tom Hai masih ada. Karena ya itu dia mungkin udah belajar juga kali ngatasin pressing segitunya gimana gitu ya. Menurut gue Tom Hai. Tom Hai. Harapan Oke. gua. Kalau gitu kita nanti berjumpa lagi lah, kita bakal bahas-bahas lagi soal timnas. Jangan lupa di subscribe guys. Iya, Jangan guys. lupa. Jangan nonton doang guys. Jangan nonton doang. Kemarin ada tuh diajakin di soccer, ada yang jawab di soccer, ternyata si brengsek. Aduh, gue jawab nggak jadi nyet. Oke. Pancing aja itu. Jangan lupa subscribe, subscribe sama di like. Kita bertemu lagi di obral episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.